Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Digina Hasri dengan NPM 2217051068 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 11 dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Langsung masuk aja ke codingannya. Pada tugas kali ini, saya memilih study case pada suatu perusahaan yang memiliki karyawan. Di sini karyawan sebagai superkelasnya dan memiliki subkelas 2, yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. Untuk pembedaannya nanti akan saya beritahu. Di sini pada kelas karyawan terdapat inisialisasi nama, umur, jenis kelamin, dan gaji pokok. Lalu get info ini untuk mencetak informasi tentang karyawan. Terus ada public double hitung gaji total untuk mengembalikan gaji pokok karyawan. Nanti di main-nya akan dipanggil. Lalu kita masuk ke karyawan tetap. Karyawan tetap ini karena subclass dari karyawan, jadi kita tambahin extend karyawan. Lalu private double tunjangan. Jadi di sini karyawan tetap itu memiliki pembeda yaitu mendapatkan tunjangan. Jadi di karyawan tetap mendapatkan tunjangan, namun di karyawan kontrak tidak memiliki tunjangan. Maka dari itu di sini ada tambahan private double tunjangan. Lalu kita inisialisasi lagi publik karyawan tetap. String nama, umur, string jenis kelamin, double gaji pokok, double tunjangan. Lalu di sini ada override yang berfungsi untuk menghitung gaji total karyawan tetap dengan menambahkan tunjangan sama gaji pokoknya. Gaji total itu nanti gaji pokok ditambah sama tunjangan. Lalu selanjutnya subclass karyawan kontrak. Pembeda dari karyawan tetapnya adalah karyawan kontrak itu memiliki durasi kontrak. Sehingga kita tambahin private in durasi kontrak, lalu public karyawan kontrak kita inisialisasi lagi string nama, in umur, string jenis kelamin, double gaji pokok, in durasi kontrak. Lalu this durasi kontrak sama dengan durasi kontrak. Di sini override yang ini itu untuk nambahin informasi tentang durasi kontraknya. Jadi ini durasi kontrak, lalu ini maksudnya kayak si out-nya durasi kontrak, abis itu nanti kita isiin durasi kontrak ini pada main-nya, lalu kita tambahin bulan. Langsung aja kita masuk ke main-nya. Pada kelas main ini kita akan memanggil informasi tentang karyawannya. Di sini cara manggilnya karyawan tetap, terus kita bikin karyawan tetap lagi sama dengan new karyawan tetap. Misalkan dia umurnya 28 tahun, lalu perempuan. Ini untuk gaji pokoknya misalkan 5 juta, lalu tunjangannya 2 juta. Nanti akan tersi out informasi karyawan tetap, ntar keluar namanya, umurnya, jenis kelamin, lalu gaji pokok, dan selanjutnya ada total gaji karyawan tetap. Jadi kan tadi di karyawan tetap ada gaji pokok ditambah gaji tunjangan. Nah, nanti ini bakal tersi out ke sini. Lalu kalau karyawan kontrak, sama ini misalkan namanya Gina, umurnya 19 tahun, perempuan, ini untuk gajinya dan ini untuk durasi kontraknya. Nah, karena tadi di sini kita buat durasi kontrak, terus yang kita tuliskan ini 12. Jadi nanti akan tertulis durasi kontrak sama dengan 12 bulan gitu. Langsung aja kita jalanin. Nih. Jadi informasi karyawan tetap, namanya dia, umurnya 28 tahun, jenis kelaminnya perempuan, lalu gaji pokoknya ini sesuai yang kita inputkan
5 juta, lalu totalnya 5 juta tambah 2 juta, yaitu 7 juta. Selanjutnya ini untuk karyawan kontrak, untuk nama, umur, lalu yang bedanya kan durasi kontrak nih, 12. Di sini jadi 12 bulan. Dan ini total gajinya cuma gaji pokok doang, nggak ada tunjangan. Kedua, itu kita implementasiin konsep abstrak kelas dan interface pada studi kasus yang tadi. Jadi kan di sini kita buat abstrak kelas yang merepresentasiin karyawan. Lalu ada atributnya nama, umur, jenis kelamin, sama gaji pokok. Lalu kita inisialisasiin. Terus kan di sini memiliki abstrak void get info sama hitung gaji total. Ini nanti harus kita implementasiin ke subclassnya nanti. Selanjutnya ada interface info karyawan, void display info. Maksudnya adalah ini ngedefinisiin metode display info sehingga kelas yang mengimplementasiin interface ini wajib implementasiin metode si display info ini. Lalu subclassnya kan ada karyawan tetap sama karyawan kontrak. Kita buat karyawan tetap, extend-nya ke karyawan, lalu implementasiin si info karyawan tadi ini. Lalu karena karyawan tetap bedanya ada di tunjangan, kita masukin private double tunjangan, lalu public karyawan tetap, string nama, in umur, string jenis kelamin, double gaji pokok, dan double tunjangan. Lalu supernama, umur, jenis kelamin, gaji pokok. Terus kita inisialisasi di tunjangan sama dengan tunjangan. Lalu override yang berfungsi untuk menampilkan tentang ini get info tadi. Lalu nanti akan out informasi karyawan tetapnya yang udah kita masukin di sini. Lalu display info. Ini kita manggil ini. Lalu nanti out seperti ini, ada nama, umur, jenis kelamin, gaji pokok. Lalu ada tambahan gaji totalnya, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan untuk si karyawan tetap tadi. Lalu selanjutnya ada kelas karyawan kontrak, dia extend karyawan juga, lalu ngeimplementasiin info karyawan yang ini. Jadi dia juga harus menggunakan display info. Terus perbedaannya kalau karyawan kontrak memiliki durasi kontrak, jadi private durasi kontrak, lalu kita inisialisasi public karyawan, this durasi kontrak sama dengan durasi kontrak. Lalu sama halnya ini kita mau nampilin public void get info, system out println, ini buat si outnya nanti informasi karyawan kontrak nanti akan terpanggil ini namanya, umur, jenis kelamin, gaji pokok, durasi kontrak. Lalu di durasi kontrak ini nanti kita isiin terus nanti ada bulan gitu. Terus tuh public double hitung gaji total, return gaji pokok. Lalu masuk ke mainnya, kita tinggal panggil sama halnya kayak yang biasa tadi. Kita panggil aja karyawan tetap, terus sama dengan new karyawan tetap, terus namanya, umurnya, jenis kelamin, gaji pokok, tunjangan. Lalu nanti akan keluar yang udah kita inisialisasi di atas ini tadi, ditambah sama total gaji karyawan tetap, kan tadi ada gaji pokok ditambah tunjangan. Lalu ini untuk karyawan kontraknya sama aja kayak yang tadi. Kita langsung aja jalanin. Jadi
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.